untuk Pak Farhan. Nah inilah jahatnya mereka. Tiga bawang dulu ya, ada. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Salam. Ini kita harus gelorakan salam Pancasila. Itu salam persatuan kita ya. Salam persatuan seluruh Indonesia yang harus kita gelorakan. Contohnya begini, salam Pancasila. 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 Salam Hajar. Hajar. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Abraham Silaban. Saya diminta untuk kedua kalinya menjadi penengah untuk sosok yang berada dan menjembatani komunikasi di sini antara pihak Agus Salim, Mas Agus Salim dengan Teknovi. Terakhir kita bertemu di Gedung Juang. Di sana kami menerima undangan dari Bang Prai Paneda dan kali ini kami juga diundang secara resmi oleh tim kuasa hukum Agus Salim dari tim Bang Evan dan Bang KM. Dan di sini kami hadir dan menjadi penengah dalam kesepakatan bersama pada hari ini di antara kisruh atau polemik donasi untuk Mas Agus Salim. Dan teman-teman, untuk kemudian memulai percakapan ini dan konferensi pers ini, tepatnya saya akan memberikan waktu nanti kepada Bang KM untuk kemudian membuka kita dengan sebagai tentu saya tuan rumah dalam pertemuan ini, tapi izinkan saya dulu memulai dengan pantun, boleh nggak, Bang Eva? Boleh, Bang Rai ya? Oke, bantu ya teman-teman ya, tahu kan rumusnya ya? Cakep. Belum ya? 1, 2, Cempaka Biru. 3, 4 dalam jambangan. Selamat datang Bapak Ibu dalam suasana hangat dan penuh perdamaian. Ya, perdamaian itu kata kunci ya, yang kita capai dalam pertemuan ini. Dan kalau kami bisa kilas balik kemarin ketika bertemu di Gedung Juang, di sana kalaupun ada yang mengatakan bahwa pertemuan itu buntu, kemudian juga tidak berfaedah dan sebagainya, saya pikir tidak ya. Mungkin teman-teman yang menyaksikan itu, di akhir saya juga katakan bahwa tidak ada yang tidak berguna saat itu, bahkan itu sangat berguna karena kita bisa melihat betapa ada etikat baik, betapa ada niat baik dari masing-masing pihak untuk mulai komunikasi. Selain bahwa ada proses yang sedang berperkara di polisi. Jadi kalau di situ kan Bang FA kemarin memutus ada juru bicara. Dengan memutus itu pun kita sudah melihat ada jalinan komunikasi yang ingin dibangun di situ. Dan kemudian juga di situ kita lihat teleponnya. Dengan kemudian bertelepon seperti itu, saya berbicara dengan beliau memberikan keterangan dan kita juga bisa nilai niatnya. Sama juga dari Bang Brian dan tim yang kemudian menyampaikan kepada kita bahwa itu semua diinisiasi adalah untuk kemudian adanya satu solusi yang baik untuk kita semua. Solusi yang baik tentu saja untuk Mas Agus Salim yang sudah dimulai yang baik dari Teknovi kemudian menggalang donasi untuk pengobatan mata. Jadi fokusnya di situ teman-teman. Jangan lupa tujuan awal kita semua ini adalah untuk kemudian kita melakukan kebaikan bersama, untuk menolong orang yang sedang dalam posisi sulit, Mas Agus Salim. Maka dari itu saya sih percaya bahwa nggak ada persoalan yang bisa saya selesaikan. Saya percaya nggak ada sesuatu yang sulit. Saya kenal sama Bang Eva sudah lama dan kemudian kita ketemu juga di Cirebon dan Bang Eva tahu betul, mungkin teman-teman juga tahu bahwa ketika kita meliput satu kasus di sana ada satu insiden kehilangan sepatu. Itu saya kehilangan sepatu teman-teman waktu itu. Terbiasa, sepatu saya hilang bisa saya liput dan saya bersiaran. Tapi yang menjadi masalah dan yang menariknya adalah sepatu itu kembali teman-teman. Saya nggak bisa bayangkan sepatu yang sudah hilang seminggu lamanya itu kembali kepada saya. Dan itu luar biasa, suatu yang mustahil itu bisa terjadi.
Dan saya selalu katakan bahwa kalau seperti itu kembali, maka itu adalah jalan bagi siapapun yang mencari keadilan sesulit apapun, pasti mungkin terjadi. Termasuk hari ini, bahwa kalaupun hari ini ada komunikasi yang tadi Anda dengar, ada dinamika dan sebagainya, tapi saya yakin bakal ada solusi bersama, ada kesepakatan bersama yang akan kita lihat di tempat ini. Sepakat ya teman-teman semua ya? Kita percaya bahwa kebaikan akan selalu menang dimanapun kita berada. Untuk itu saya biarkan dulu kepada Bang KM, Bang Krisna, untuk bercerita kepada kami Bang, sebagai tuan rumah yang menginisiasi pertemuan ini. Silakan. Mas Bram, jadi saya cukup bahagia sekali bahwa pada pertemuan hari ini pada akhirnya ada titik temu antara Novi dengan Agus. Jadi bermula ketika beberapa waktu lalu ada surat yang disampaikan, ada surat yang dilayangkan oleh Mas Brian kepada Mas Tabas perihal bagaimana menjelaskan masalah itu. Jadi ada 3 poin. Yang pertama adalah bahwa dana itu dapat digunakan untuk pengobatan Agus, kemudian dana itu dapat sisanya nanti dapat untuk berkelangsungan hidupnya Agus. Kemudian ketiga kita akan menuju pihak ketiga, lalu dikirimlah draft, mereka dikirim draft sampai kemarin, bahwa apapun draft yang diajukan yang dibuat oleh Mas Brian sebagai kuasa hukumnya daripada Tenobi lalu dibahas lagi oleh Mas Farad, kita tidak pernah membantah hal itu. Artinya bahwa kita tidak pernah keberatan daripada isi poin-poin itu. Jadi sekali lagi saya cukup bahagia sebagai tuan rumah dengan mengundang kedua belah pihak untuk hadir dalam acara pada hari ini. Seperti yang saya sampaikan di beberapa media, saya hanya ingin konsentrasi kepada pengobatannya Agus, dan kedua belah pihak telah setuju dan mencapai kata mufakat sampai hari ini. Itu aja sambutan saya sebagai tuan rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Farad. Gua dulu sedikit aja. Juru bicara kita ini sebentar. Saran. Baik teman-teman, ini isu Novi dan Agus ini sudah mendunia. Saya lihat bahkan dari Malaysia, Taiwan itu di media sosial tinggi ratingnya. Artinya viewer engagementnya tinggi sekali. Karena saya mungkin banyak WNI yang menjadi pekerja di sana. Jadi ini harus diakhiri hari ini kalau bisa. Jadi nggak ada lagi kelanjutan saling serang, saling bully dan sebagainya. Bahkan sampai profesor-profesor pun nanya ke saya sehabis pertemuan di Gedung Juang, kenapa kamu bisa terlibat di sana? Karena orang-orang tidak tahu betapa rumitnya persoalan ini. Jadi terpaksa saya jelaskan, dan hari ini insya Allah menjadi hari terakhir, nggak ada lagi yang membuli. Maka tadi saya usul di pertemuan terbatas tadi, tolong setelah ini nggak ada siapapun menggerakkan media sosial untuk membuli Agus maupun membuli Mbak Novi dan Silver sebenarnya. Saya kira itu Mas Farad. Tepuk tangan dulu buat Mas Farad. Ya teman-teman, ini memang kalau nggak ada ketegangan itu bukan apa namanya ya, bukan rekonsiliasi namanya. Makanya karena ada ketegangan ada perdamaian. Dari awal memang ini belum 100% sih, masih agak keras-keras. Tapi yang jelas saya jelaskannya, tidak ada satu kata pun surat permohonan saya untuk penggunaan uang bagi-bagi itu nggak ada. Untuk Agus ini nggak ada. Boleh ditanyakan surat-surat saya permintaan apa. Hanya saya minta kalau memang ada yang menguntungkan Agus, oke, kita jalan. Kalau nggak usah. Gitu. Yang banyak berkicau ini adalah orang-orang yang cari donatur, cari apa semua, kemudian ngejek ini, bahkan minta supaya donasi air keras untuk menyiram ke keluarganya Agus. Ya, dan itu kita minta tolonglah dihentikan seperti itu. Karena saya semata-mata sih hanya untuk Agus ini, kalian hormati. Dia lagi susah nggak bisa melihat, jangan diisukan dia bagi-bagi harta warisan lagi. Uangnya ada di yayasan. Dan memang orang yayasan ini udah ingin untuk kebaikan. Nah tadi ada sedikit saja kendala. Kendalanya karena Densu. Kemarin katanya yayasan. Ini Densu lagi. Kemudian awalnya ingin membantu dan penyayang Agus, tapi sekarang katanya Agus sudah bilang uang itu ikhlas nggak digunakan. Pakai ngerti dong. Agus ini kan malu, namanya harga diri. Gitu. Tapi kalau bicara hak, memang haknya Agus.
itu uang nggak boleh diambil lagi, pemiliknya pun nggak boleh mengambilnya, kecuali nanti ada gugatan pengadilan. Nggak boleh main rampas gitu atau takut-takutin kemudian kita transfer ke rekening yang punya, itu nggak semudah itu. Itu waktu setahun 2 tahun. Nah, tapi hari ini saya sudah konsultasi ke Dinas Sosial, Kemensos. Selama pihak bisa menyelesaikan perdamaian ini selesai secara kekeluargaan, silakan. Memang digunakan buat Agus boleh, sisanya buat kehidupan kesejahteraan Agus boleh. Kalau misalnya ada teman-teman nanti Agus ada temannya yang buta lagi, mau Agus bantu juga boleh, nggak ada masalah. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau sudah kita masuk ke ruangan di sini, jangan sampai kita berkelahi yang kedua kali lagi lah. Atau ini yang persoalan kan hanya uangnya orang kok. Dan juga bukan untuk dibagi ke kemana-kemana, hanya dibaginya untuk Agus saja. Kalaupun kurang, kami semua teman-teman siap membantu lagi. Ya Gus, kira-kira. Mohon maaf untuk semuanya, mohon maaf. Mohon maaf. Nah inilah jahatnya mereka. Baik, terima kasih. Satu hal yang di luar kuasa saya. Intinya adalah saya di sini ya kuasa hukum Taufik Novi yang diminta untuk membantu masalah ini. Ya, dari awal saya bantu masalah ini pendampingan secara pro bono. Saya gunakan waktu saya, pikiran saya, tenaga saya agar supaya kasus ini dapat selesai dengan baik. Mengapa? Karena tujuan kebaikan dan tujuan utama, tujuan kemanusiaan, donasi kemanusiaan untuk pengobatan harus tetap segera dilakukan. Betul, betul. Tujuan mengundang ya Agus dan Bapak dan kuasa hukumnya, ayo sini selesaikan masalah, bereskan supaya Pak ini donasi supaya segera dapat disalurkan secepatnya. Yes. Ya, ini sampai saya. Hidup Saya kirimkan surat, ayo Bang Farhat ini proposal kami bagaimana? Tolong, ya tolong ini bagaimana? Akhirnya Bang Farhat WA saya sama saya, ayo Bang Ryan, saya sambut dengan baik, kita ketemu hari Jumat. Nanti saya ketemu hari Jumat, ya hari Sabtu nggak bisa, akhirnya hari ini kita ketemu. Tujuan utama untuk kebaikan, untuk kemanusiaan. Tidak ada satu sedikit pun titik di hati saya untuk ansos atau untuk apapun juga. Saya tidak menggunakan media sosial saya untuk membranding diri saya. Anda bisa lihat rekam jejak saya seperti apa. Saya tidak pernah ada kemauan seperti itu. Tujuan satu saya adalah bagaimana supaya masalah ini disahkan dengan baik. Banyak perbedaan pro kontra dari donatur, dari A, B, C, D. Tolong kita pakai hati nurani, walaupun ada ya sedemikian rupa berbagai macam masalah polemik yang dilakukan oleh Agus, itu hal yang dinamika yang tentunya dalam kemalangan, tentunya mereka ada pembelaan sendiri-sendiri, tapi jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk menghilangkan rasa kemanusiaan dari karena Lutfi sudah meninggalkan, dengan ini saya menyatakan saya akan menghadiri dari kuasa hukum. Biar pada tahu ini perjuangan egois, mereka egois. Ini lawyer hebat. Mas Agus ya. Aku pasti terpukul teman-teman ya, manusiawi, karena kan sampai menit-menit terakhir tadi segala sesuatunya berjalan dengan lancar sebelum penandatanganan. Ini supaya clear semua teman-teman. Nanti kita akan kasih draftnya ke teman-teman. Dan lagi, ini draft juga yang saya terima ketika saya minta jadi mediator di sini. Dan saya bacakan ya teman-teman ya, kesepakatan bersama. Dan kesepakatan ini lagi-lagi
semuanya adalah proposal dari kuasa hukum Teknovi. Dan seperti yang disampaikan oleh Bang Farah tadi, tidak ada satu huruf pun yang ditambahkan di situ. Betul, Bang Farah. Jadi ini penawaran yang tiba-tiba nggak tahu ujungnya begini. Ya saya bacakan teman-teman ya, biar teman-teman bisa menilai seperti apa sebetulnya tawaran dari mereka tiba-tiba nggak disepakati sendiri juga. Kesepakatan bersama yang bertanda tangan di bawah ini, nama M. Agus Salim, alamat dan seterusnya. Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Nama Pratiwi Novianti dalam hal ini bertindak untuk dan atas diri dan atas nama Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, alamat dan seterusnya. Untuk selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut para pihak. Sehubungan dengan permasalahan yang terjadi, para pihak ini menyatakan dan mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Polemik dana donasi pihak pertama yang tidak terselesaikan sehingga menimbulkan dampak penggunaan uang donasi untuk pengobatan mata kepada pihak pertama menjadi tertunda. 2. Menindaklanjuti mekanisme pengelolaan donasi pengobatan yang telah disampaikan pada pertemuan terbuka dan surat dari Pranida dan Partners selaku kuasa hukum pihak kedua dengan surat nomor 302/P dan P/Romawi 11/2024 19 November 2024. 3. Saran pembinaan dan surat peringatan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada pihak kedua sebagaimana ditegaskan dalam rapat yang diselenggarakan pada 19 November 2024 dan 21 November 2024. 4. Bahwa para pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan polemik uang donasi yang pada akhirnya menjadi kegaduhan dan permasalahan berkepanjangan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh saran dan pendapat serta aspirasi yang berkembang di masyarakat. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua dengan menyepakati hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas mengatur lebih lanjut ketentuan sebagai berikut. Disimak ya kawan-kawan ya. Pasal 1 ayat 1, maksud dan tujuan kesepakatan ini adalah sebagai tata laksana kelola agar penggunaan dana donasi untuk pengobatan mata pihak pertama yang dikirimkan melalui rekening BCA nomor dan seterusnya atas nama M. Agus Salim yang sampai saat ini terkumpul sebesar lebih kurang 1.400.000.000 rupiah dilakukan dengan baik secara transparan dan akuntabel. 2. Para pihak setuju agar supaya penggunaan dana donasi dilakukan sesuai peruntukan utama, yaitu dipergunakan untuk pengobatan mata dan luka bakar lainnya dari pihak pertama dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak ketiga lainnya yang bukan diperuntukkan untuk pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama. Pasal 2 ayat 1, para pihak setuju dan sepakat dana donasi yang saat ini berada di rekening pihak kedua sebesar 1.300.000.000 rupiah sepenuhnya digunakan untuk pengobatan mata dan luka bakar lainnya dari pihak pertama dan tetap dikelola oleh pihak kedua secara transparan dan akuntabel tanpa dipotong biaya apapun juga dengan alasan apapun juga. Nangkap ya teman-teman ya? Dikelola oleh siapa? Yayasan. Yayasan siapa? Teknovi. Yayasan Teknovi. Itu proposal yang disepakati. Itu proposal yang teman-teman juga dengarkan ketika waktu di Gedung Juang kan? Itu yang ditawarkan oleh Brian Paneda dan partner sebagai kuasa hukumnya. Dan itu disepakati dalam poin ini. Ayat 2. Setiap tindakan medis yang akan dilakukan pihak pertama wajib terlebih dahulu disepakati oleh para pihak dengan mempertimbangkan tujuan tindakan medis yang tepat dan semata-mata untuk kepentingan, kebaikan, dan pengobatan guna kesembuhan pihak pertama. 3. Pihak kedua dengan persetujuan pihak pertama akan menyalurkan uang donasi dengan cara mendepositkan seluruh biaya tindakan medis. Teman-teman ikutin yang kemarin Gedung Juang kan? Ya. Ada hasil pertemuan kan di situ, semacam ada proposal kesepakatan yang disampaikan kepada Bumia Salim, betul atau tidak? Betul. Itu disurati ke tim kuasa hukumnya Agus Salim, ke Pak Farhat dan ke Bang Samuti. Betul. Itu yang pertama. Nah yang kedua bersurat lagi dari siapa? Dari kuasa hukumnya Teknovi lagi, yaitu Bang Brian Paneda. Dan draft ini mereka buat sendiri. Betul. Ini draft yang ditawarkan oleh kuasa hukumnya Teknovi sendiri. Tanpa kita koreksi. Dan tadi percakapan memang ketika di ruang privat sebelum kita buka di media, ini nggak pernah ada masalah sebetulnya dari poin-poin ini ya. Nggak pernah ada masalah sampai pada akhirnya ada penambahan
selaku pihak yang mengetahui tanda tangan, dan itu diakomodir oleh pihaknya Bang Fartabas, nggak masalah sebetulnya. Pun kalau misalnya ada poin-poin yang memang harus ditambahkan di sana, Kita setuju. dan mereka juga setuju. Jadi ini kan rencananya akan bertemu beraudiensi dengan Kementerian Sosial setelah dari sini. Tadi saya betul sungguh, ini tadi sudah selangkah lagi di dalam tanda tangan, tinggal selesaikan di atas kertas seperti ini dan semuanya sudah selesai di Kemensos dan tiba-tiba buyar seperti ini. Dan ini bukan skenario, ini semua di luar dugaan. Bahkan ini datang menit-menit terakhir. Nopi jahat. Saya nggak tahu sih. Jelas dia yang mempermainkan, dia memperaduk. Agus dari pagi udah di sini, dia yang kurang ajar. Jadi teman-teman mohon dipahami, ini cerita yang utuhnya ya. Jadi kalau boleh, ini kita kasih kesempatan dulu bagi Agus. Saya sih terus terang ya, tadi ingin saya pertemukan Agus dengan Renovi untuk ngomong lah dari hati-hati, tapi langsung bergerak kan Renovi, jadi nggak ada kesempatan. Jadi kesempatan yang sama seharusnya diberikan kepada Renovi, sekarang saya coba kasih ke Agus nih. Mas Agus gini, ini sekarang udah jadi kayak gini. Bahkan Bang Ryan Pak Neda tadi yang dia udah menyusun draft ini, dia mundur loh teman-teman. Jadi sekarang udah masuk ke arena lain ini. Bahkan di luar dugaan teman-teman, kalau teman-teman baca kesepakatan ini, di kesepakatan ini tidak ada kewajiban bagi Agus Salim untuk menarik laporan dari polisi. Dan itu tadi saya coba pancing ke Bang Fartabas untuk oke, kalau ini tantangan, you harus tarik laporan dulu dan you harus berdamai, nggak ada urusan di polisi. Dan mereka oke teman-teman. Jadi bagi kita semua sudah difasilitasi dengan baik, tapi memang eksekusinya ya kita nggak tahu seperti ini. Jadi coba Agus, ini di luar dugaan kita. Tadi kita pikir semuanya sudah baik-baik saja. Agus, apa yang ingin kau sampaikan? Dan ini disaksikan oleh banyak orang dan banyak media yang meliputnya. Silakan. Agus, duduk aja kasih. Kita duduk. Silakan teman, kita santai ya. Habis ini ada tanda jawab. Pertama, saya ucapkan kepada Renovi mohon maaf sebesar-besarnya. Agus berharap hari ini hari perdamaian. Mbak Novi selalu bilang sama Agus, mari kita bertemu, kita bicara dari hati ke hati. Hari ini Agus menghadiri di acara ini. Agus belum sempat bersalaman sama Mbak Novi, tapi Mbak Novi Kabur. tinggalkan Agus. Agus kepengen gimana caranya pun kita menyelesaikan masalah supaya selesai masalah. Tapi hari ini Agus sangat kecewa kepada Mbak Novi. Sekali lagi, kalau memang aku salah, Agus minta maaf sama Mbak Novi. Untuk Pak Farhad, Pak Krisnamurti, Agus banyak terima kasih, dan buat timnya semuanya sampai sekarang memperjuangkan Agus, terima kasih banyak. Hanya itu yang bisa Agus ucapkan. Semoga Allah membalas kebaikan bapak-bapak semuanya. Terus untuk Bapak Brian, terima kasih banyak sudah membela ke Agus. Hidup Bapak Brian! Hidup Bapak Brian! Karena Bapak Brian berpihak kepada kejujuran. Selama ini aku sakit. Aku sedang sakit. Aku sedang sakit. Aku sedang buta. Tapi kenapa semua dunia mengencam aku? Aku sudah takut. Kecewa. Udah tinggal di ujung, Mbak ya. Aku nangis, Agus.
bisa rasakan lah Bapak bagaimana dibucak ya, Pak. Segitu jahatnya Agus ibu, segitu jahatnya. Agus bukan orang jahat. Saya astagfirullahaladzim. Bapak dibucak kuat, Agus. Tapi Bapak gak kuat ngeliat Agus kayak gitu. dari malam udah bahagia dia bahwa hari ini akan ada dengan saya. Jahat. Istighfar. Agus bukan orang jahat. Agus bukan orang jahat. Tanya uangnya dari mana? Agus bukan orang jahat saya. Bapak bukan orang jahat Pak. Keterangan uangnya Pak. Udah. Lo berani ya? Silakan dibacakan.